Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar secara online. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya dan menjaga prokes ya. Memakai masker jika keluar dari rumah dan sering cuci tangan. Hari ini kita akan belajar tema 3 sub 1 muatan IPA dan IPS bersama Bu Nina. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Sekarang kita akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Yang kedua adalah perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Sekarang yang kedua adalah kita belajar tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Tebu bisa dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Ya, sebagai dibuat untuk gula pasir ya. Kemudian kelapa sawit. Nah, kelapa sawit diambil untuk membuat minyak goreng. Nah, ini hasil peternakan di dataran rendah adalah kambing, ada ikan lele ya. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah itu adalah sebagian besar sebagai petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. 1. Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut.
Kemudian pertanian garam. Nih, perhatikan ya anak-anak. Ya, dapat dimanfaatkan untuk pertanian garam. Kemudian sebagai pelabuhan. Siapa yang pernah pergi ke pelabuhan? Ya, itu adalah salah satu pemanfaatan dari daerah pesisir pantai. Mata pencaharian penduduk di dataran pantai adalah satu sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Nah, sekarang kita akan belajar muatan IPS lagi, namun KD-nya 3.1 dan 4.1. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tadi sudah ya, sebelumnya Bu Guru ulas sedikit ya. Jadi tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah itu adalah padi. Padi adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan di rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Nah, ini adalah teh. Teh yaitu tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan dicatat jika anak-anak anggap penting. Sekian.